Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit melanjutkan tugas mingguan sistem operasi. Nama saya Irfan Famirudi dengan NIM 17030152221. Nama saya Bima Sanjaya dengan NIM 170301507. Baik, langsung masuk saja ke materinya. Virtual memory yaitu konsep memori virtual yang dikemukakan oleh Fotheringham pada tahun 1961 pada sistem komputer Atlas di Universitas Manchester di Inggris, yaitu kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem tanpa menggunakan memori virtual. Selanjutnya adalah teknik pemetaan memori yang melibatkan memori sekunder, umumnya disk. Secara sistem logika, ukuran memori lebih besar daripada ukuran memori utama secara fisik. Teknik yang memisahkan memori logika user dari memori fisik. Yang terakhir melibatkan mekanisme swapping. Keuntungan dari virtual memory yang pertama adalah lalu lintas I/O menjadi rendah, berkurang total memori fisik yang dibutuhkan, meningkatnya respon karena tidak menyebabkan deadlock. Selanjutnya ada bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Dan yang terakhir adalah memori virtual dapat melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Selanjutnya ada implementasi virtual memory. Virtual memory digunakan pada multiprogramming. Memori virtual dapat dilakukan dengan cara demand pegging dan demand segmentation. Tiga fungsi utama dari virtual memory, yang pertama adalah sebagai perangkat cache, yaitu memanfaatkan DRAM dengan memperlakukan cache dan yang tersimpan di disk. Kemudian ada memori utama hanya menyimpan data aktif dan VM melakukan transfer data antara disk dan memori seperlunya. Yang kedua adalah sebagai perangkat manajemen memori. VM menyederhanakan manajemen memori. Selanjutnya adalah pengalaman disk memori. Pengalaman disk memori cache dilakukan seragam. Dan yang terakhir adalah sebagai perangkat untuk memproteksi memori, yaitu VM melindungi alokasi alamat setiap proses. Suatu proses tidak dapat diganggu proses lain. Proses tidak dapat mengakses informasi yang bukan haknya. Setiap alokasi alamat memiliki hak yang berbeda-beda. Virtual memory dari jenis demand pegging, yaitu permintaan pemberian pack menggunakan swapping. Pack hanya akan di-swap ke memori utama jika benar-benar diperlukan. Selanjutnya adalah program swapper yang digunakan adalah lazy swapper, yaitu tidak pernah swap pack ke dalam memori sampai pack benar-benar diperlukan. Istilah swapper berarti memanipulasi seluruh proses sehingga swapper yang khusus berhubungan dengan pack bernama pegger. Demand pegging, yaitu pegger hanya akan meng-swap in dan swap out pack yang dibutuhkan saja dan tidak semuanya. Jadi jika dibutuhkan reference to it, tapi belum tentu semua di-load ke memori fisik. Jika proses mengakses lokasi pack yang valid, maka proses akan berjalan normal. Jika mengakses yang invalid, maka perangkat keras akan menjebak ke sistem operasi atau pack fault. Selanjutnya akan dibacakan Bima Sanjaya. Pack replacement. Secara umum, algoritma untuk pack replacement dapat dibagi dua. Satu, global replacement. Victim frame dapat dipilih dari semua frame yang ada. Yang kedua adalah local replacement. Victim frame dapat dipilih dari frame-frame yang sedang ditempati oleh image proses bersangkutan. Jenis-jenis pack replacement yaitu global replacement mengizinkan suatu proses untuk menyeleksi suatu frame yang akan dipindah dari sejumlah frame, meskipun frame tersebut sedang dialokasikan ke proses lain. Yang kedua, local replacement. Jumlah frame yang dialokasikan untuk proses tidak diubah. Setiap proses dapat memilih dari frame-frame yang dialokasikan untuknya.
Ini ada algoritma peg replacement bertujuan untuk mendapat peg fault terendah. Ada beberapa algoritma peg replacement, yaitu algoritma FIFO, algoritma optimal, algoritma LRU, dan algoritma perkiraan LRU. Algoritma FIFO, yaitu peg yang diganti adalah peg yang paling lama berada di memori, mudah diimplementasikan, mudah dimengerti, dan bisa mengalami anomal Beladi. Peg fault. Kedua selanjutnya ada algoritma optimal. Peg yang diganti oleh peg yang tidak akan digunakan jangka waktu yang terlalu lama. Yang kedua, sulit diimplementasikan karena prediksinya sulit dilakukan. Yang ketiga, memiliki peg fault terendah. Algoritma less recently used. Peg yang diganti adalah peg yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu terlama, merupakan perpaduan antara algoritma pivot dan algoritma optimal. Yang ketiga, sulit diimplementasikan, tidak akan mengalami anomali Beladi. Berikutnya ada algoritma LRU. Yang pertama dapat diimplementasikan dengan dua cara, yaitu counter. Menggunakan clock yang nilainya akan ditambah satu tiap kali melakukan reference ke suatu peg. Harus melakukan pencarian, stack. Tiap mereference ke suatu peg, maka peg tersebut dipindah dan diletakkan pada bagian paling atas stack. Peg yang diganti adalah peg yang berada di stack paling bawah. Tidak perlu melakukan pencarian, lebih mahal. Alokasi frame. Pengalokasian tiap-tiap proses bervariasi tergantung pada tingkat multiprogramming. Berikutnya, jika tingkatan multiprogrammingnya semakin tinggi, maka proses akan kehilangan beberapa frame. Selanjutnya, sebaliknya jika tingkat multiprogramming berkurang, maka proses akan mendapatkan frame melebihi dari yang dibutuhkan. Berikutnya, referensinya itu dari Andre S. Tenabeum, Harvard Modern Operating System Treatise. Halaman 2014 ada Abraham Silberkat dan Andre S. Tenabeum Operating System. Ya, sekian dari presentasi tugas ke-9. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.